Kalau misalnya kita kemarin lihat, pergerakan, IHSG turunnya sekitar 0,75% kalau saya tidak salah, tapi memang bukan beberapa ya, saham-saham konglomerasi, saham-saham yang sudah naiknya kencang, terkoreksinya itu lebih dalam dibandingkan dengan saham-saham blue chips. Nah, ini kan muncul pertanyaan pasti kan, apakah rally saham-saham konglomerasi sudah selesai? Apakah saatnya switching ke blue chips? Atau kira-kira dua-duanya ini potensi melemah sehingga IHSG bisa turun lebih dalam lagi? Ini pasti banyak banget pertanyaan yang harus kita jawab nih terkait dengan keadaan ini. Saya mau kasih satu persatu informasi supaya semua tergambar. Yang pertama, apakah koreksi yang terjadi yang sifatnya lebih dari 3%, 4% untuk saham-saham seperti saham konglomerasi atau yang sudah naik kencang itu tergolong normal? Jawabannya adalah kalau kita ambil data dari April ya, April ketika kita setelah libur lebaran di mana indeks itu langsung turun signifikan, tapi setelah itu terjadi penguatan, ini adalah gambaran saham-saham konglomerasi yang menjadi penggeraknya indeks ya. Jadi ada PANI, Cuan, PTRO, BRPT, DSSA, TPI dan juga DCII. Kalau my friends perhatikan secara maaf, kalau my friends perhatikan secara seksama, yang paling kecil starting dari April tadi saya sebutkan sampai dengan kemarin setelah terjadi koreksi, yang paling kecil kenaikannya itu adalah TPIA yang naiknya tanda kutip hanya 22,57%. Ini my friend bisa lihat ya. Sedangkan yang paling kenceng kenaikan itu terjadi ada di BRPT yang naiknya 241% dari April pada saat itu. Jadi untuk menjawab apakah terjadi koreksi yang sifatnya 3%, 4%, 5% itu wajar nggak sih? Ya untuk saham yang sudah naiknya kenceng banget dalam waktu beberapa bulan itu sebenarnya lazim. Jadi ini bukan suatu hal yang harus dikhawatirkan kalau kita melihat dari data ini. Loh, kenapa kemarin blue chips-nya itu jauh lebih tenang ya? Kok turunnya nggak sedalam dibandingkan dengan saham-saham konglomerasi? Loh ya jelas, kalau kita lihat sekarang gambarannya blue chips, kalau yang tadi tertinggi naiknya bisa sampai 200%, terendahnya 20%-an, kalau di blue chips menggerak indeks, ada BRI, Bank Mandiri, BCA, Telkom, Astra International, sampai juga BBNI, kenaikan maksimalnya dari April waktu setelah libur lebaran sampai dengan kemarin itu paling tertinggi hanya Telkom yang naik sekitar 24,45%. Yang akhirnya masuk tuh setelah kalau tadi kata Iwan setelah 1000 purnama akhirnya direkomendasiin sama Iwan juga. Tapi kalau my friends perhatikan paling rendah itu malah minus 0,21% itu Bank Mandiri. Dan rata-rata naiknya hanya single digit. Bahkan kalau misalnya kita lihat BNI hanya 0,5%. BCA yang terbaik setelah Telkom hanya naiknya 8%. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh jangan-jangan udah selesai nih rally-nya saham-saham konglomerasi karena kemarin turunnya dalam. Ya, nggak bisa dikatakan seperti itu juga ya, my friends. Karena kalau kita lihat naiknya memang sudah terlalu kencang, jadi memang koreksi sehat itu dibutuhkan. Oke, kenapa blue chips-nya lebih tenang? Ya karena memang naiknya nggak sekencang saham-saham konglomerasi. Jadi di sini adalah data pertama yang mau kita sebutkan. Oke, yang kedua kita tahu bahwa mengenai masalah MSCI kemarin itu menjadi salah satu booster ya di saham-saham yang valuasinya premium, terutama yang terkorelasi dengan grupnya Pak Prayogo Pangestu. Kita tahu ya brand PTRO dan juga Cuan. Nah, kalau melihat dari keadaan ini, saya mau kasih lihat beberapa fakta, mungkin bukan beberapa bulan ya, dari tahun lalu lah saya boleh bilang. Ini kita cerita sebelum akhirnya tanda kutip diperbolehkan ikutan nih review ya di bulan Juli ini ya. Tanggal 11 April kita ingat bahwa MSCI bilang bahwa untuk beberapa saham ini, 3 saham tadi, tidak kita masukkan ke global review. Itu 11 April. Perhatikan baik-baik ya announcement date-nya, 11 April. Terus juga sebelum 11 April, kita juga dengar bahwa MSCI bilang di 11 Februari, 3 saham ini nggak kita masukin ya dalam global review. Oke, jadi 11 April dikasih tahu, 11 Februari dikasih tahu, dan asal my friends tahu ya, di bulan September, kalau ingat banget, brand itu sempat dimasukkan ke dalam FTSE yang global indeksnya. Tapi kalau bedanya FTSE sama MSCI adalah kalau FTSE dia kasih tahu nih, saya kasih tahu ya kamu masuk ya, dia bilang kayak gitu. Tapi saya masih punya waktu nih. Kalau saya umumin sekarang tanggal 5 kamu masuk, nanti di tanggal 18, 5 sampai tanggal 18 kita masih aja bisa review. Nah, pas menjelang tanggal review itu, dikeluarin si brand tadi. Jadi my friend bisa lihat berkali-kali saham brand ini nggak dimasukkan,
terus juga udah masuk dikeluarkan gitu ya. Ini jangan lihat tampilan MACD-nya my friends ya. Ini tolong lihat tampilan dari informasi si FTSE-nya ini ya. Ini karena iklan dari Reuters-nya ya. Tapi kalau yang saya mau kasih lihat di sini, my friend bisa perhatikan saham brand ini berkali-kali dia mendapatkan tanda kutip cobaan, secara volumenya itu tergolong tetap normal. Likuiditasnya tetap terjaga. Harusnya logikanya kalau seandainya sudah kecewa, nggak dimasukkan di FTSE, nggak dimasukkan juga ke MSCI, ya sudahlah ARB aja. Ini harusnya harganya mungkin udah jauh banget di bawah harga ini. Tapi hal yang menarik adalah harganya tetap konsisten. Sekalinya terjadi penurunan signifikan, dia naik lagi. Ada percobaan lagi, dia turun lagi, dia lawan lagi. Turun lagi, dia lawan lagi. Jadi bisa dikatakan kalau seandainya, kita waktu itu pernah bahas ya, beberapa waktu yang lalu. Kalau seandainya skenario terburuknya itu adalah tiga-tiganya tidak masuk, either itu brand, PT atau cuan, tiga-tiganya nggak masuk, ini berbeda ceritanya kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ya, masa iya? Udah tinggal dikit lagi garis finish, ya udah deh nggak usah masuk sama sekali, justru malah akan lebih diperjuangkan ya. Nggak masuk di bulan ini, bisa jadi masuknya nanti di bulan November. Nggak masuk di bulan November, bisa jadi di tahun depan. Jadi ini hanya masalah waktu aja. Dan kalau dilihat, konsistensi dan komitmennya dari sisi likuiditas, dari sisi pergerakan tetap terjaga. Jadi kalau misalnya terjadi koreksi saat ini, ya bisa jadi koreksi yang terjadi saat ini atau nanti menjelang pengumuman MSCI itu bisa memberikan entry point yang baik buat my friends yang mungkin mau mencoba ke saham-saham konglomerasi yang tanda kutip valuasinya premium. Jadi my friend bisa lihat ya, tanda kutip cobaannya sebenarnya udah jalan di tahun lalu, tapi tetap konsisten dan likuiditasnya tetap terjaga. Terus apalagi sih yang membuat akhirnya bursanya kemarin justifikasi ya terjadi koreksi? Jelas, DCI, mesin utamanya IHSG kemarin disuspend. Oke. Dan karena suspendnya ini lebih dari sehari, hari ini masih suspend juga, sudah pasti akan masuk FCA juga. Jadi mesin utamanya istirahat, otomatis IHSG-nya tidak ada pendorongnya, my friends. Ditambah konglomerasinya koreksi. Blue chips-nya juga belum ada pergerakan. Jadi kalau ditanya kenapa ini koreksi, nah ini DCI-nya juga lagi suspend. Nanti ketika dia dibuka, FCA bisa jadi terjadi koreksi, tapi setelah itu akan terjadi kenaikan lagi. Karena kalau dilihat momentumnya masih kuat banget ya buat si DCI. Dan likuiditas itu kecil. Jadi ya apa boleh dibilang sangat-sangat tidak liquid lah untuk saham-saham penggerak pasar ya. Terus berikutnya apalagi? Kalau my friends perhatiin, ketika euforia ini terjadi, orang-orang pasti juga banyak yang berpikir, oh kalau sudah ada tanda kutip notifikasi UMA, bukan notifikasi, notasi UMA, oh ini kita harus hati-hati nih. Untuk mereka yang tipikalnya investor, jangkanya lebih panjang, UMA ya nggak ada masalah. Karena itu kan hanya dalam rangka cooling down ya. Kalau di suspend, ya suspend sehari, besok juga dibuka. Tapi buat yang trading, kecenderungannya akan lebih gelisah. Apalagi tradingnya pakai fasilitas pinjaman ya. Jadi ini yang akhirnya membuat orang, oh kalau sudah ada UMA atau naik terlalu kencang, lebih baik take profit dulu. Ini yang sebenarnya terjadi perilaku yang kalau kita kelihatan dari observasi kita kemarin yang terjadi pada pergerakan bursa kemarin. Dan kalau misalnya my friends perhatiin juga, ketika konglomerasinya itu mengalami penurunan, asingnya konsisten outflow, bukan dia malah balik ya. Dan kalau misalnya kita lihat kemarin outflow terbesar, ya selain ada di saham perbankan, terjadi juga di saham Antam. Yang tadinya ekspektasinya Antam ini asingnya inflow, yang selama ini ngejagain asingnya inflow, justru malah kemarin mendapatkan posisinya outflow. Jadi diserang berbagai macam arah nih si IHSG-nya. Ketika konglomerasinya itu mengalami koreksi, asingnya konsisten mengalami outflow. Dan yang terakhir, hari ini ekspektasinya kalau CDI-nya nggak disuspend, harusnya dia bisa menjadi salah satu yang terakhir lah ngejagain pergerakan IHSG. Tapi karena CDI-nya ini disuspend, otomatis kontribusinya pun pasti tidak ada ya my friends. Emang CDI kontribusinya besar ya terhadap pergerakan IHSG. Kalau my friends lihat secara year to date, jadi saham-saham dari awal tahun sampai sekarang yang memberikan kontribusi ke IHSG itu siapa aja sih? Terbesar tuh DCI sudah disuspend. Jadi ya ada di posisi nomor 4. Jadi dibayangin ya, dua mesin utamanya disuspend. Jadi otomatis bursanya pun juga kehilangan tenaga nih. Nah, kesimpulannya jadi gimana dengan keadaan sekarang? Kalau dibilang apakah mungkin terjadi hari ini koreksi? Bisa aja.
Karena tadi beberapa mesin utamanya hilang, terus juga aslinya masih konsisten outflow, dan kalau ngelihat dari pergerakan kemarin, sangat mungkin sekali melanjutkan penurunannya. Tapi kalau saya tadi menjelaskan beberapa fakta yang my friends perhatikan, seharusnya koreksi ini tidak akan berlangsung terlalu lama, ya. Karena turunnya juga cukup cepat dan dalam porsi persentase yang besar, nanti rebound-nya pun juga bisa diikuti dengan rebound yang cukup besar. Jadi buat my friends yang punya posisi atau yang sekarang lagi bingung dengan keadaan sekarang, nggak usah terlalu pusing ya. Karena harusnya setelah terjadi koreksi ini, kita akan melihat rebound yang cukup kuat juga dengan melihat fakta-fakta yang tadi ada.